Nomor dua, ada kemarin kira-kira 3 minggu kemarin saya kedatangan orang yang tidak tahu masalah nasab. Tiba-tiba datang ke sini perempuan itu dari Kanoman. Dia datang ke sini karena sudah 3 kali mimpi bertemu dengan Syarif Hidayatullah, suruh datang ke sini ke saya. Akhirnya beliau datang dengan suaminya. Suaminya juga cerita sambil berbismillah. Ini Gus, ada apaan sih Gus? Nggak ada apa-apa. Saya bilang, gimana sih? Ini kok Sunan Gunung Jaya Syarif Hidayatullah itu mimpi nemuin saya 3 kali Gus. Jadi saya takut, makanya saya itu mencari rumahnya sampean di sini. Saya kan tahu namanya, panjenengan kan sampean tuh, walaupun masih saudara di Kanoman. Akhirnya beliau datang ke sini sambil bicara, sambil bibirnya bergetar. Gus, Syarif Hidayatullah itu memanggil sampean. Tolong nok, kalau orang Cirebon kalau panggil perempuan nok ya, neng nok, tolong segera sampaikan sama Abbas di Buntut, segera itu nasabnya ulama cepat diberesin karena ada yang rusak. Cepat diberesin itu karena ada yang rusak. Itu 3 kali mimpinya seperti itu. Demi Allah, demi Rasulullah, Gus, saya berani sumpah Quran. Itu ada apa Gus? Saya bilang udah nggak ada apa-apa, biasalah perjuangan wali songo. Nanti saya benarilah nasabnya, barangkali itu. Nah, isyarat dari kedua itu ada sebagai pijakan saya. Oh, berarti saya ini harus tetap berada di Laskar Sabilillah. Berarti saya harus membawa panjenengan semua untuk berjalan ke perjuangan yang sangat mulia ini. Hanya ada isu-isu masalah nasab saya ini seperti dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya telepon ke Iman, saya telepon ke Nur Fadil, saya telepon juga Ustadz Kori, saya telepon ke Salim waktu itu. Udah panjenengan sini, setelah Banten kumpul aja di Buntet sini. Akhirnya semua kumpul di Buntet sini. Begitu di Buntet, ada kemudian mewawancarai saya tentang masalah yang berkaitan dengan nasab. Saya di situ langsung lisan saya menyebut, insya Allah akan berdiri Laskar Sabilillah. Singkatan daripada waliullah. Insya Allah itu lisan ini secara badihi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada masalah kasus pengasuhan makam, masalah ba'alib mencuat, kemudian ada para ulama, para kiai merapat kepada saya, ingin saya ada di depan. Saya baru paham, oh ini maksudnya Mbak Abbas ini. Dulu beliau itu memimpin Laskar Hizbullah, tapi karena beliau sudah tidak ada, sudah menghadap di haribaan Allah, ini mungkin beliau menginginkan cucunya untuk memimpin Laskar Sabilillah di Indonesia. Maka akhirnya saya terima, saya pijakannya kuat. Saya bilang dengan catatan, pegang kebenaran. Siapapun di antara anda yang megang kebatilan, kepentingan pribadi masing-masing, saya yakin akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan sampai dalam perjuangan ini mementingkan pribadi masing-masing. Tetap tawajuh kepada Allah. Kenapa? Karena kami itu adalah anak cucunya Mbak Abbas, anak cucunya Sunan Gunung Jati, memegang erat Thariqah Syattoriyah. Dan Thariqah Syattoriyah salah satu syaratnya adalah apa? Tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh husnudzon kepada orang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, makanya saya bilang mengatakan ini orang-orang mau nggak ikut sama saya? Kalau mau ikut saya silakan, tapi kalau nggak ikut saya keluar. Tapi kalau semua ikut saya harus berani memegang kebenaran. Kalau anda masih tetap dalam pengen kebatilan dan mancal-mancal, nggak usah ikut sama saya. Karena ini adalah perjuangan wali songo. Ini perjuangan betul-betul luar biasa ini, saudara-saudara. Satu itu. Nomor dua, ada kemarin kira-kira 3 minggu kemarin saya kedatangan orang yang tidak tahu masalah nasab. Tiba-tiba datang ke sini perempuan itu dari Kanoman. Dia datang ke sini karena sudah 3 kali mimpi bertemu dengan Syarif Hidayatullah, suruh datang ke sini ke saya. Akhirnya beliau datang dengan suaminya. Suaminya juga cerita sambil berbismillah. Ini Gus, ada apaan sih Gus? Nggak ada apa-apa. Saya bilang, gimana sih? Ini kok Sunan Gunung Jaya Syarif Hidayatullah itu mimpi nemuin saya 3 kali Gus. Jadi saya takut, makanya saya itu mencari rumahnya sampean di sini. Saya kan tahu namanya, panjenengan kan sampean tuh, walaupun masih saudara di Kanoman. Akhirnya beliau datang ke sini sambil bicara, sambil bibirnya bergetar. Gus, Syarif Hidayatullah itu memanggil sampean. Tolong nok, kalau orang Cirebon kalau panggil perempuan nok ya, neng nok, tolong segera sampaikan sama Abbas di Buntut, segera itu nasabnya ulama cepat diberesin karena ada yang rusak. Cepat diberesin itu karena ada yang rusak. Itu 3 kali mimpinya seperti itu. Demi Allah, demi Rasulullah, Gus, saya berani sumpah Quran.
Itu ada apa Gus? Saya bilang udah nggak ada apa-apa, biasalah perjuangan Wali Songo. Nanti saya benarilah asapnya, barangkali itu. Nah, isyarat dari kedua itu ada sebagai pijakan saya. Oh, berarti saya ini harus tetap berada di Laskar Sabilillah. Berarti saya harus membawa panjenengan semua untuk menjalan ke perjuangan yang sangat mulia ini. Kira-kira saya minta kepada kalian, apa siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Dulu ada Laskar Hizbullah, panglimanya adalah Muhammad Abbas. Sekarang juga Muhammad Abbas Laskar Sabilillah. Ikut itu memperkenalkan semuanya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf kepada saudara-saudara kalau seumpama ini apanya serba terbatas, karena ini memang gayanya ya gaya santrian lah, gaya santri lah. Jadi enggak makanya saya fokus kenapa enggak ada santunan dari pemerintah, karena pemerintah sekarang mendekati politik pemilu, takut nanti suudon lagi sampeannya. Makanya udahlah, yang buka siapa? Udah yang buka Ki Imad saja, sambutannya itu kita aja. Apa sebab ini adalah acara keluarga Wali Songo, acara keluarga Nusantara, tidak ada kaitannya dengan politik.